Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. It is good to be with you again today. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara hari ini. We are going to continue to study 1 Peter 1:3. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Our subject is Blessed be God. Topik kita adalah diberkatilah Allah, terpujilah Allah. So let us read 1 Peter 1 verse 3. Mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. The word blessed means adorable. Kata terberkatilah atau terpujilah artinya sesuatu yang sangat mengagumkan. And who are we blessing? Siapakah yang kita berkati? Siapakah yang kita puji? We are blessing God the Father, Kita memuji Allah Bapa of our Lord Jesus Christ. Tuhan kita Yesus Kristus. When Jesus was on this earth, Ketika Yesus ada di dunia ini, He never took the glory to Himself. Dia tidak pernah mengambil kemuliaan itu untuk dirinya sendiri. He was only on the earth to reveal His Father to us. Dia ada di dunia untuk memperkenalkan Bapanya kepada kita. That is why we say, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Itulah sebabnya kita katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. In this we come to understand the beginning of the Trinity. Di sini kita memahami permulaan dari Trinitas, Which is the Father God, Jesus Christ, and the Holy Spirit. yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. So the word for God in the Greek is theos. Jadi kata Allah dalam bahasa Yunaninya adalah theos. And it means a supreme divinity. Artinya keilahian. So it's a divinity above this earth, Itu adalah keilahian yang melampaui dunia ini, above the universe, melampaui alam semesta, who is in charge of everything. yang menguasai segala sesuatu. So in that respect, we know He is to be blessed. Jadi di situ kita tahu bahwa Dia layak untuk dipuji. We are to praise Him. Kita memuji Dia. And the more we praise Him, the Dan- more we invite His presence to come and live in us and among us. Dan semakin kita memuji Dia, semakin kita mengundang hadirat-Nya untuk tinggal di antara kita. So in 1 Peter 1:21, we'll read some more about Him. Dalam 1 Petrus 1 ayat 21 kita lanjutkan membaca tentang Dia.
Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. So here you begin to see how the Trinity works together as one. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Trinitas itu bekerja dalam satu kesatuan. It says, who by him, that's by Jesus Christ, we believe in God. Dikatakan melalui dia, yaitu oleh Yesus Kristus kita percaya kepada Allah. We cannot believe in God apart from Jesus Christ. Kita tidak bisa percaya kepada Allah di luar atau terpisah dari Yesus Kristus. Because the Father and the Son and the Spirit are one. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. And they do not work outside of each other. Dan mereka tidak bekerja berbeda satu dengan yang lain. It is the Father that raised Jesus Christ from the dead. Bapalah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. And gave him glory. Dan memberikan kemuliaan kepadanya. And the purpose being that your faith and your hope would be in God. Dan tujuannya adalah supaya imanmu dan pengharapanmu ada di dalam Allah. So that was why Jesus came, was to reveal his Father's love to this world. Itulah mengapa Yesus datang untuk menyatakan kasih Bapa kepada dunia ini. 1 Peter 1:23 reads, 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. and so we see how our new birth operates. Jadi kita melihat bagaimana kelahiran kembali itu, kelahiran baru itu beroperasi. When we come to Christ, we're born again. Jika kita datang kepada Kristus, kita lahir baru. Not as our first birth, Bukan hanya pada waktu kita dilahirkan kembali, not a birth of the flesh, bukan lahir dari daging, but a birth of the Word of God, tetapi kelahiran dari firman Allah which comes into us, and that life yang datang kepada lives. kita, dan kehidupan itu bisa tetap tinggal And abides forever. dan tinggal untuk selama-lamanya. So this is why it is so important that we adhere to the gospel of Jesus Christ. Itulah mengapa ini sangat penting dan kita bicara tentang Injil Yesus Kristus. And that we share this gospel with other people. Dan kita membagikan Injil ini dengan orang lain. Because this is what is going to live forever. Karena itulah yang membuat kita hidup untuk selama-lamanya. We live in a day when people always want to see what they're getting before they buy it. Ini yang kita lihat bagaimana orang selalu mau lihat dulu sebelum mereka membelinya sesuatu. But the gospel is not like that. Tetapi Injil tidak seperti itu. It is a journey of faith in something that we don't see. Injil adalah perjalanan iman terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. But that is the most important eternal decision you'll ever make. Tapi itulah keputusan kekal yang paling penting yang pernah engkau buat.
I want to share a little testimony with you. Saya ingin berbagi sedikit kesaksian dengan saudara. When I was a missionary in the Fiji Islands, Ketika saya menjadi misionaris di Kepulauan Fiji, I was teaching a little Bible club, saya mengajar di satu klub Alkitab. and one day one of the girls came to me. Dan satu hari salah seorang wanita datang kepada saya. She said, "Tanta, please come and pray for my grandfather. Dia katakan, "Tante, datanglah dan berdoalah buat opa saya. He has been sent home from the hospital to die." Dia telah dikirim dari rumah sakit untuk mati di rumah." He was an older man, Dia adalah seorang pria yang sudah tua, and he had been a Hindu priest for many Dan- years. dan dia telah menjadi imam Hindu selama bertahun-tahun. He was very well known in the community, Dia begitu dikenal di komunitas, and he had been faithful to his gods. dan dia begitu setia kepada Allahnya. He had not heard the gospel of Jesus Christ. Dan dia belum pernah mendengar Injil Yesus Kristus. So as we came to pray for him, he was very close to death. Dan saat kita berdoa dengan dia begitu dekat dengan kematian. But before we would pray for his healing, we shared the gospel of Jesus with him. Tapi sebelum kita berdoa untuk kesembuhan, kita membagikan Injil Kristus kepada dia. We said this to him: Kita mengatakan ini kepadanya. your body will live for a certain amount of time, Tubuhmu akan hidup dalam jangka waktu sementara, but your spirit will live forever, tetapi rohmu akan hidup untuk selama-lamanya. either in heaven or hell. Entah itu di surga atau di neraka. And so it is very important that you decide where you are going to live in eternity. Jadi ini sangat penting engkau putuskan di mana engkau akan hidup untuk selama-lamanya. And this is the most important decision that you make. Dan ini adalah keputusan terpenting yang engkau buat. And then we'll pray for your body. Lalu kita akan berdoa buat tubuhmu. So we asked him if he wanted to accept Jesus Christ as his Lord and Savior. Jadi kita bertanya kepada dia, apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Yes, he said. Dia katakan ya. And we prayed for his salvation. Dan kita berdoa buat keselamatannya. From the top of his bald head to his feet, the color of his skin changed as he prayed. Dari atas kepalanya sampai di bawah kakinya, kulitnya seakan-akan berubah, saudara. It was as black as can be. Menjadi sangat hitam. And as he prayed, the glory of the Lord Dan saat- changed the color of his skin. Dan saat dia berdoa, kemuliaan Tuhan mengubahkan warna dari kulitnya. And his head shone. Dan kepalanya seperti bercahaya. And Jesus entered that poor man. Dan Yesus masuk ke dalam kehidupan orang itu. It was a beautiful sight. Pemandangan itu begitu indah saat itu. I have never seen anything like it before or since. Saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya.
After he had accepted Jesus, we said, okay, now we'll pray that Jesus will heal you. Setelah dia menerima Yesus, kami katakan, baik, sekarang kita akan berdoa untuk Yesus tinggal di dalammu. We prayed for his healing, and instantly Jesus healed him totally. Kita berdoa untuk kesembuhannya dan secara instan Yesus menyembuhkan dia secara total. He was lying on a bed, and he got up off that bed. Dia tadinya berbaring di atas tempat tidur dan sekarang dia bangkit dari tempat tidurnya. And he was praising the Lord. Dan dia memuji Allah. And he was smiling. Dan dia tersenyum. And he had a fullness of health. Dan dia mengalami kesehatan yang sempurna. Everyone was shocked. Semuanya terkejut. They could not believe what had happened to the grandfather. Mereka tidak bisa percaya apa yang terjadi kepada kakek mereka. This man who had never heard the gospel. Orang yang belum pernah mendengarkan Injil ini. Now he had the gospel of Jesus inside of him. Sekarang dia telah memiliki Injil Yesus dalam kehidupannya. And you know, he would come to the gospel services and sit there with the biggest smile you ever saw. Bahkan dia bisa berada di ibadah KKR dan dia bisa duduk di sana tersenyum, saudara. And everyone would look at him. Dan banyak orang melihat dia. And they'd say, what happened to Om? Dan mereka berkata, apa yang terjadi? They wanted to know. Mereka mau tahu. So I share this testimony with you Jadi saya bagikan kesaksian ini kepada saudara to show you the importance of a person making that eternal decision. untuk menunjukkan pentingnya untuk membuat keputusan yang kekal itu. Because each life will live forever. Karena setiap kehidupan akan Either in tinggal untuk heaven selama-lamanya. Entah itu di sorga or in hell. atau di neraka. Okay, let us go to 1 Peter 2:4. Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 4. Firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. And verse 5. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. So when we are born again, Peter tells us we become a living stone. Karena ketika kita lahir baru, Petrus berkata, kita telah menjadi batu yang hidup. Chosen of God and precious. Dipilih dan berharga. And that we are the lively stones that God builds a spiritual house on this earth. Dan kita menjadi batu yang hidup di mana Tuhan Allah membangun bangunan rohani di dalam hidup kita di dunia ini. Because the church is not a building, it is us. Karena gereja bukanlah gedungnya, tetapi ini bicara tentang kita. And God requires us to offer spiritual sacrifices. Dan Allah membutuhkan kita untuk mempersembahkan korban rohani.
And that is the fruit of our lips, giving praise to his name. Dan itu adalah buah dari bibir kita membawa kemuliaan kepada namanya. He makes us a holy priesthood. Dia membuat kita menjadi imam yang kudus. And we are acceptable to God through Jesus Christ. Dan kita bisa diterima oleh Allah melalui Yesus Kristus. In 1 Peter 1:3, we go back to the meaning of the word Father. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 kita kembali untuk melihat arti dari kata Bapa. That God is our Father, Bahwa Allah adalah Bapa kita or our parent. atau orang tua kita. So he looks after us as a father or a parent. Jadi dia melihat kepada kita sebagai Bapa atau sebagai orang tua. In 1 Peter 1:17, we read about his role. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 kita membaca tentang tugasnya. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. So there are three things that we need to take note of here. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. First of all, that God does not respect one person more than another. Yang pertama, Allah tidak memandang bulu. He treats us all the same, Dia memperlakukan kita semua sama. but he does judge each one of us according to what we do. Tetapi Dia menghakimi kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. So God is not some big God in the sky being mean to you. Jadi Allah itu bukan Allah yang besar, yang ada di langit, yang hanya bersikap kejam terhadap saudara. He judges you according to what you do. Dia menghakimi saudara berdasarkan perbuatan saudara. So if you want a good report, then do the right things. Jadi kalau saudara mau mendapatkan raport yang baik, lakukanlah hal yang baik. So the relationship is twofold here. Jadi hubungan di sini ada 2 lapis, saudara. So there's a warning to spend our time here on earth in the fear of the Lord. Jadi ada peringatan untuk mempergunakan waktu kita dengan baik di dalam rasa takut akan Tuhan. That means that the decisions we make with God in mind first. Artinya keputusan yang kita buat, ya kita buat di dalam Allah, di dalam pikiran kita terlebih dahulu. When I grew up in a large family. Waktu saya bertumbuh besar, saya bertumbuh di keluarga yang besar. There were 9 children. Ada 9 anak. One day I heard my father praying for us children. Ketika mereka mendengar ayah saya berdoa kepada kami sebagai anak-anak, He was naming each one of the children. dia menyebut satu-satu nama anaknya. Later on, I was talking to my father. Dan akhirnya satu ketika saya bercakap-cakap dengan ayah saya. I said, Father, how can you love so many children? Saya katakan, Pak, mengapa engkau sangat mengasihi banyak anak? There are so many of us. Ada banyak dari kami. He gave me a very sweet answer. Dan dia memberikan jawaban yang sangat manis. He said, I do not love one more than the other. Dia katakan, saya tidak lebih mencintai salah satu lebih dari yang lain.
He said each child makes room for himself. Dia katakan setiap anak punya ruang masing-masing. So God does not have any favorites. Makanya Allah juga tidak memandang bulu, tidak pilih kasih. He is a just father. Dia Allah yang adil, Bapa yang adil. He treats us each one according to what we do. Dia memperlakukan setiap kita sesuai dengan perbuatan kita. So let us remember that. Jadi mari kita selalu ingat hal ini. The next thing we're going to look at the word Lord. Berikutnya mari kita lihat kata Tuhan atau Tuhan. The Greek meaning of the word Lord is kurios. Dalam bahasa Yunaninya kata Tuhan itu kurios. A supreme being that is in authority, that is God, Lord, Sir, or Master. Makhluk yang abadi, makhluk yang agung, yang memiliki otoritas yaitu Allah, Tuhan, Tuan atau Master kita. So let us read 1 Peter 1:3 again. Sekali lagi kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. And 1 Peter 1:25. Dan ayat 25, saudara, 1 Petrus 1, dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. And 1 Peter 2:3. 1 Petrus 2 ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. So once we've tasted that the Lord is good, Jadi let ketika us, kita benar-benar mengecap bahwa Tuhan itu baik, let us not forget who the Lord is. jangan pernah melupakan siapa Tuhan itu. And we're going to look at the word Jesus. Mari kita lihat kata Yesus. 1 Peter 1:3, just the first phrase. 1 Petrus 1 ayat 3 lagi, hanya di bagian pertama dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. The Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus Kristus. Jesus in the Strong's concordance is lysos. Yesus dalam konkordansi Strong menggunakan kata Yesus. But that is the Greek. Tapi itu adalah bahasa Yunani, saudara. But the origin of that word is in the Hebrew. Tapi aslinya itu dari bahasa Ibrani sebenarnya. And it is Yehoshua. Jika dalam bahasa Ibrani, kata itu adalah Jehoshua Or Joshua. atau Joshua Or Justus. atau Justus, Occurring 975 times in 935 verses. disebutkan 975 kali di 935 ayat. So that alone tells you the importance of Jesus' name. Dan itu saja bisa menunjukkan betapa pentingnya nama Yesus. And we know that Jesus gave us the authority to use his name. Jadi kita tahu bagaimana Yesus memberikan kepada kita otoritas untuk menggunakan nama itu. That's when we come to him and give our hearts to him. Kita datang kepada Dia dan berikan hati kita kepada Dia. Okay, let us read some more scriptures. 1 Peter 1:7. Mari kita baca beberapa ayat lagi. Dalam 1 Petrus 1, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. So when we come to Christ, we do have many trials. Jadi ketika kita datang kepada Kristus, kita mengalami banyak ujian. But Peter was telling the Jews to have the right attitude towards these trials. Tapi Petrus memberitahukan kepada orang-orang Yahudi, milikilah sikap yang benar dalam setiap ujian. He said, realize that these trials is what tests your faith. Dia katakan, sadarilah bahwa ujian ini sebenarnya untuk menguji imanmu. And it shows you whether your faith is solid like gold or that it's not Itu untuk even good. untuk menunjukkan kepadamu apakah imanmu itu solid seperti emas atau tidak baik. Because Peter wanted us to be found unto the praise and honor and glory when Jesus comes. Karena Petrus menginginkan kita ditemukan ada dalam sikap yang terpuji, dalam kehormatan dan kemuliaan ketika Yesus datang kembali. In other words, he wanted the Jews' lives to be pure. Dengan kata lain, yang dia inginkan adalah orang-orang Yahudi itu hidupnya murni. And not just filled with the world. Bukan hanya dipenuhi dengan hal-hal duniawi. In verse 13, we read, Di ayat 13 kita baca, dikatakan di sana, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. So there's something that we must do with our minds. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan pikiran kita. We must gird the loins of our minds. Kita harus menjaga akal budi kita. Be sober Kita harus waspada and hope to the end of grace. dan miliki pengharapan sampai dalam kasih karunia Tuhan. Yes, that's brought to us by the love of Jesus Christ. Yang dianugerahkan kepada kita pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 1 Peter 5:10 reads, 1 Petrus pasal 5 ayat 10 firman Tuhan dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. so we're called unto Jesus' eternal glory. Jadi kita dipanggil dalam kemuliaan kekal Yesus. But to enter that requires suffering on our part. Tapi untuk mengalami itu, kita perlu mengalami penderitaan. Because God is testing us, what kind of faith we have. Sebab Tuhan menguji kita, iman seperti apa yang kita miliki. And it must be faith that is solidly grounded in God's word. Itu harusnya iman yang benar-benar tertanam di dalam firman Allah. And when it is, it perfects us. Dan ketika itu benar-benar tertanam, itu menyempurnakan kita. Or it completes us. Atau benar-benar membuat kita utuh. And establishes us. Dan benar-benar meneguhkan kita. And strengthens us. Dan menguatkan kita. And settles us. Dan membuat kita kokoh. Praise the Lord. Puji nama Tuhan. Okay, the last word we're going to look at now is Christ.
Kata terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah Kristus. Christos means the anointed one in the Greek. Kristus dalam bahasa Yunaninya artinya yang diurapi. And we know Jesus was and is the anointed one of God. Dan kita tahu Yesuslah yang disebut yang diurapi dari Allah. And 1 Peter 1:11 tells us this. 1 Petrus 1 ayat 11 berkata demikian. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. You see, Jesus also had to go through sufferings. Karena Yesus juga harus melewati penderitaan, But he was perfect. tapi dia juga sempurna. He was without sin, Dia tanpa dosa, but he was human as well. tapi dia juga manusia. And he had to go through the test of the sufferings on this earth. Dan dia harus melewati yang namanya ujian penderitaan di dunia ini. It says that he was a lamb and without blemish and without spot. Dikatakan bahwa dia adalah anak domba tanpa cacat celah. And he did not sin. Dan dia tidak berdosa. He could have, Dia bisa saja, because he was in a human body. karena waktu itu dia ada dalam tubuh manusianya. He had a choice, Dia ada pilihan. just like you and I have choices. Sama seperti saudara dan saya punya pilihan. So make sure your choices are the right choices for eternal life. Jadi pastikan pilihanmu adalah pilihan yang tepat untuk kehidupan yang kekal. Come and worship Father God Datang dan sembahlah Allah Bapa. through the Lord Jesus Christ today. Melalui Tuhan Yesus Kristus hari ini. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of